saya ingin mengingatkan kembali, kemarin ada salah satu menantunya Habib Rizik yang membawakan hadis ini, yang mana mereka merasa dari klan Ba'alawi ini dihinakan masalah nasabnya. Yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi di dalam hadisnya itu begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ithnatani fin nasi huma bihim kufrun. Jadi ada dua hal, kalau dua hal ini menimpa kepada seseorang atau ada pada diri seseorang, maka orang tersebut bisa dikatakan kufur. Yang pertama yang menjadikan dia kufur itu adalah at-ta'nu fin nasabi, artinya mencela nasab orang lain atau mencela urusan nasab. Kemudian hal ini dinarasikan seolah-olah bahwa dengan adanya tesis, dengan adanya polemik nasab pada saat ini itu adalah bagian daripada at-ta'nu fin nasab, menghina atau mencela nasabnya Ba'alwi. Kalau diartikan seperti itu, ini gak objektif. Kenapa? Karena harus dipahami juga di dalam syarahnya. Larangan Kanjeng Nabi at-ta'nu fil ansab ini adalah ansab yang ats-tsabitati fi syar'i atau fi zahiri syar'i. Kalau memang nasab itu sudah ditetapkan, sudah diisbat melalui nakib-nakib atau nakobah-nakobah yang jelas secara syariatnya, kan begitu. Maka kemudian ketika ada orang yang mempertanyakan apakah benar atau tidak, ataupun perlu diverifikasi lagi, berarti ini belum sabitah, belum ada isbat yang kuat, begitu loh. Nah, ini kan seolah-olah digiring umat ini supaya tidak mempercayai ketika ada penelitian tentang sahihnya atau isbat ataupun tidaknya nasab dari Ba'alwi. Satu itu. Ya jelas, sebenarnya kalau kita lihat yang pas dikatakan at-ta'nu fin nasab itu ya mereka sendiri. Mereka langsung mengatakan bahwa nasab Wali Songo ini tidak ada, tidak terputus dan lain sebagainya, dan itu jelas-jelas at-ta'nu. Maka sehingga munculnya tesis pengkajian tentang polemik nasab ya karena ulah oknum sendiri dari klan Ba'alwi yang at-ta'nu fin nasab lebih duluan. Pahami, makanya jangan hanya sekedar istilahnya kemudian sekarang karena digugat, diteliti kemudian tidak terima, merasa dihinakan. Hong awakmu loh ngece dari sketbian ngece terus dicarno oleh orang-orang Nusantara, kan lucu ini. Yang kedua yang mengakibatkan seseorang itu kufur adalah wan niyahatu alal mayyit, atau meratapi orang yang mati. Papunten Pak, kalau kita lihat an-niyahah, makanya di sana itu di Hadrami, di Tarim itu yang dikatakan sebagai kota 1000 wali, itu an-niyahah itu terjadi Pak. Kadang-kadang ziarah di makbarah, maka ada sebagian orang mengatakan oh di sana itu adalah kelompok kubrawiyun, artinya yang menuhankan kuburan. Betul, kuburiyun itu. Nah ini kan an-niyahah, bagian pada niyahah. Dan itu terjadi. Ya ini mah tinggal introspeksi diri aja, monggo ya. Jadi jangan salah narasi. Justru yang at-ta'nu fin nasab yang lebih dahulu menghinakan tentang nasab daripada Wali Songo, nasabnya ulama Nusantara, ya dari klan Ba'alwi mereka sendiri. Maka jangan salahkan ketika ada orang-orang kemudian bangkit ingin meneliti lebih jauh keabsahan daripada nasab Ba'alwi, terverifikasi ataupun tidaknya, atau sudah diisbat atau belumnya oleh nakobah-nakobah internasional, kan begitu. Tuh. Kemudian dalam hadis yang lain, ingat, walaupun kemarin Habib Rizik sudah mengatakan
Dia mengatakan bagi para habaib yang merasa dirinya sebagai dzurriyyah Rasul, cucu Nabi, janganlah sombong kalian. Nah, ini tetap bahasanya kan tetap ada cucu Nabi, ada pengakuan. Ini kan lucu. Artinya begini, kalau ketika memang ingin menyadarkan dari kaumnya, ya bahasanya yang bagus lah. Jangan kemudian kalimat itu dengan lantang disampaikan, wahai para habaib, gitu kan. Cucu-cucu Nabi, dzurriyyah Nabi, jangan sombong dengan nasabnya. Nah, ini kan artinya ada pengakuan yang kekeh. Itu strategi bahasanya itu. Jadi bahasa satire. Padahal kalau kita lihat dalam konsep hadis, Kanjeng Nabi itu mengatakan begini dalam sabdanya, innallaha ta'ala auha ilayya an tawadhu. Kata Kanjeng Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah mewahyukan, telah memberikan wahyu, telah memberikan mandat kepadaku. Apa mandatnya? Antawadhu, untuk perilaku tawadhu. Handap asor Mas Rizik ya. Jadi ojo ngece-ngece ngono rek, nanti keliru maneh. Iya, menyampaikan gitu kan dari Facebook aja kelihatan, nanti keliru lagi kan. Ini loh masalahnya tawadhu yang terpenting itu. Kanjeng Nabi apakah diberi mandat oleh Allah untuk al-fakhru bil ansab? Tidak. Beliau mengatakan auha ilayya an tawadhu, Allah telah memberikan wahyu mandat kepadaku berupa tawadhu. Apa maksudnya tawadhu? Hatta la yabgha ahadun ala ahadin. Tawadhu di sini kata Nabi sehingga tidak ada seorang pun yang melebihi tinggi daripada orang yang lain. Artinya tidak ada yang unggul-unggulan, tafaddul, enggak ada. Bahwa orang Ba'alwi lebih tinggi daripada dzurriyyah Wali Songo, atau Wali Songo lebih tinggi dari dzurriyyahnya Ba'alwi, atau mungkin orang Maroko lebih tinggi daripada orang Nusantara, begitu juga orang Nusantara lebih tinggi martabatnya daripada orang Maroko. Non, tidak ada. Saya kemarin katakan mereka ini mengajak bersatu kepada kita, tapi ingat bersatunya kita di bawah ketiak mereka. Wala yafkharu ahadun ala ahadin. Satu lagi mandat yang Allah berikan kepada Kanjeng Nabi yang dimaksud tawadhu, wala yafkharu ahadun ala ahadin. Tidak ada kebanggaan satu sama lain secara nasab. Ini sudah selesai sudah. Ini masih kekeh wae. Orang-orang dulu itu walaupun tidak isbat atau tidak intisab dengan dzurriyyah Rasul, ya jadi wali ya jadi wali. Artinya tidak harus i'timad bahwa kami adalah dzurriyyah Nabi yang kemudian kemuliaannya ini 100 derajat atau 10 derajat dibandingkan orang yang lain. Nah itu pret, itu kebohongan seperti itu. Jangan percaya. Dan begini ya, untuk para netizen, kita mulai begini cara membuka pemikirannya. Kita hilangkan dulu istilahnya asobiyahnya, karena terjadinya persekusi sampai ada ulama kita yang dihadang di jalan di Rangas Denglok ya, kemudian ada korban dari anggota Banser sama santri. Masya Allah, ini yang menjadikan sebab terjadinya karena anda ini fanatik buta. Ini bahaya seperti itu. Yang seharusnya gitu kan, dalam hal ini kita semua itu harus objektif. Oke lah, kalau urusan kamu mahabbah dengan para habaib lain Ba'alawi itu gak jadi masalah, tapi jangan sampai menjadi rasis.
Kalau sudah jadi rasis ya jadinya seperti itu, ekstrim, bahaya. Dan itu bukanlah contoh anak bangsa orang-orang Nusantara. Ingat, orang Nusantara itu dulu walaupun dijajah, jelas-jelas penjajah itu datang, masih dihargai loh. Ini orang-orang yang betul-betul meluruskan sejarah, ingin memberikan edukasi kepada masyarakat yang selama ini banyak sejarah-sejarah yang dirubah, justru Anda sendiri yang menghancurkan sebagai pribumi. Gak jauh beda kalau begitu. Jadi budak-budaknya Belanda pada waktu itu. Begitu ya. Dan ingat pesan Kanjeng Nabi mengatakan, yang namanya asabiyah walaupun dibela mati-matian sampai engkau mati di medan perang, tetap neraka. Naudzubillahi min dzalik. Itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.